Mari kita berkarya dengan hati gembira. Woo! Yeah! Oke guys, kembali lagi ke channel YouTube-nya Widhi Subrata. Nah, di video kali ini saya akan berdiskusi tentang kriminal. Wah, tentu kriminalitas yang terjadi di Indonesia ini tak ada pernah habis-habisnya. Bahkan tidak ada pernah mati-matinya dan selalu bertambah, dan itu selalu menjadi sebuah kebutuhan seseorang. Oke, hari ini saya mulai menemukan seseorang yang punya kilas balik kehidupan, di mana dulunya dia itu seorang yang hidup di jalanan, seorang yang hidup di luar koridor ya, di luar sistem, bahkan di luar tata cara orang normal pada umumnya lah pokoknya ya. Oke, di siang hari ini saya punya bintang tamu yang jauh-jauh datang dari Medan sana. Wah, kalau mendengar kata Medan itu kriminal itu bukan lagi soal yang biasa ya, bahkan itu kriminal itu seperti bercandaan gitu ya, bukan lagi ya kayak kalau di Kalimantan itu kan kriminal itu bentak-bentakan, tapi kalau di Medan sana itu bentak-bentakan itu udah kayak bercandaan atau bergurauan. Oke, langsung saja, ini dia bintang tamunya, Ronald Tampu-Bolon. Oke, bro, gimana kabar nih? sehat, luar biasa. Mungkin bisa kenalan dulu nih sama subscriber terbaik saya nih ya. Buat subscriber saya ini orang-orangnya setengah ya. Ya orang-orang yang orang-orang hebat lah pokoknya ya. Nah kayak gitu. Oke, bisa kenalan dulu bro. Ya, perkenalkan, ya nama saya Roland Edward Tampu-Bolon, bukan Rona, tapi Roland. Oh, Roland ya, sorry bro. Oke bro ya, sorry. Jadi tadi seperti yang saya bilang bro, ternyata di Medan itu kriminalitasnya sangat tinggi gitu ya bro, atau bisa dikatakan itu udah menjadi hampir setiap detik gitu ya. Kalau di saya memang belum pernah ke Medan bro, tapi ngelihat berita di YouTube, di televisi itu kayak tinggi banget gitu ya. Nah, sepertinya saya bilang juga tadi sama teman-teman di YouTube di awal, saya akan berdiskusi nih sama bro gitu ya, akan membahas tentang kriminal ini kan. Mungkin teman-teman belum banyak tahu nih, bro ini apa sih gitu ya. Gitu ya. Nah, tentu di siang hari ini pengen nanya nih bro gitu ya. Dulunya ini kan bro bisa dikatakan, bahkan bro pernah sharing juga bahwa bro ini punya kilas balik kehidupan yang gak enak di kriminal lah gitu. Nah, itu bisa diceritakan nggak sih bagaimana bisa terjadi gitu bro? Ya, awal mulanya ya sebenarnya sih awal mulanya itu dari kecil. Ya, dari umur berapa bulan? Mungkin Berapa tahun? ya mungkin tahun ya, mungkin umur 11 tahun atau umur 13 tahun. 13 tahun ya, udah di kriminal ya, maksudnya udah di jalan gitu ya? Iya. Ya, umur saya hanya ingat mungkin pada saat itu saya kelas 2 SMP. 2 SMP udah di jalan ya? Iya, 2 SMP. Itu tinggal di mana dulu bro? Apakah di Jakarta atau di Bandung atau di Medan atau di mana? Saya ya memang kecil dan besarnya di Medan ya. Besar di Medan ya, Iya. di kota ya? Di kota ya. Iya, jadi udah, makanya sih bilang tadi ya, jadi udah hal biasa gitu ya bro, kalau orang-orang bercanda itu Iya. kayak berkelahi gitu. Iya. Kita tahu intonasi orang Batak itu tinggi gitu ya. Semuanya. Tapi ya baik sih ya. Gitu ya. Oke bro, jadi umur 13 tahun udah di jalan ya. Udah di jalan itu kenapa bro? Ini mohon maaf nih sebelumnya. Apakah karena ngikut teman atau bersama orang tua, atau memang suka-suka gua aja nih kayak? Ya, awal pertamanya itu sih karena mungkin apa ya? Tidak ada kontribusi orang tua dalam hidup saya. Jadi, Figur yang iya, figur memberi seorang ayah atau seorang ibu di dalam hidup saya. Oke. Ya, sejak kecil ya umur 2 tahun atau 3 tahun saya tidak tinggal bersama dengan orang tua. Oke. Jadi memang udah dari kecil. Iya. Dulu sama siapa nih, kakek atau Dulu sama nenek. nenek ya? Iya. Pasti dimanjain ya. Iya. Kalau sama nenek itu dimanjain lebih daripada anak ya. Iya. Jadi pasti manja ya. Sorry nih bro. Jadi umur 13 tahun udah di jalan, berarti selama itu
dijaga nenek, dan setelah jaga nenek berada di jalan bersama teman-teman gitu ya. Iya, iya. Nah, selama apa aja bro yang dibuat di jalan raya itu, apa aja yang di Iya, umur 13 tahun, ya pertama kali saya jambret. jambret Ya, ya? umur 13 tahun, ya saya pikir, saya yang ingatnya 2 SMP. 2 SMP. Kelas 2 SMP pertama Itu kali. diajarin atau memang punya skill sendiri? Enggak, itu memang ya saya harus Latihan khusus membuat ya? skill sendiri. Karena Ada yang latih nggak maksudnya? melatih tidak, hanya sering melihat Melihat. teman-teman yang lain. Oh, jadi ada teman yang ngejambret lihat dari jauh gitu Iya, ya? iya. Jadi teman ini teman saya juga, cuma mereka berani, kenapa saya enggak? Karena Oh. kami dulu mengukurnya itu pertama yaitu Oke. tes menjambret. Kalau sudah berani ngejambret itu pertama kali ya itu maksudnya agak diakuin sedikit. Nah, begitu. Lelakinya Iya. diakuin gitu ya. Kalau kalau nggak ngejambret, nah lelaki gitu ya. Iya. Umur 13 tahun udah belajar ngejambret. Setelah itu kejahatan apa lagi bro? Setelah ngejambret itu ngelihat teman apa lagi? Apakah ada mabuk-mabukan? Iya. Memang ya dibilang sih kaca mungkin ya Bang Wendia ya. Si jambret itu ya saya ya ngalami yang namanya makai lem kambing. Lem ya? Lem. Iya. Dulu saya juga pernah Bang. Masa-masa kelam itu ada juga ya, cuman ya jadi itu setelah itu pakai kantong ya. Iya. Iya, jadi uang hasil jambret beliin lem gitu. Ya, beli lem, biasanya main judi. Main judi apa nih? Diongku atau Ya, Remibo? bukan Tabrak? main judi apa tuh saya? Kalau ya di Medan tuh namanya dadu ya. Dadu. Yang digoncang itu. Oh ya, liongpu gitu ya, bukan? Ya sejenis itu lah ya. Iya, sejenis itulah ya. Oke. Nah, Itu lalu ya berjalannya waktu mulai ya naik usia ya kenal ganja. ganja. Oh, sempat ganja tadi. Jadi ngeganja ya. Selain ngeganja apa lagi, Bro? Ya sepanjang perjalanan ya bertambahnya usia ya di luar dari kendali ya pasti sabu-sabu. Sabu-sabu ya. Jadi udah jambret, judi, ganja, nyabu, apa lagi nih? Ya sisanya Satu lagi bro, biar biar digambarin sih. Ya, sisanya itu banyak sih, maksudnya Bang Men banyak. Cuma ya nggak sesuai lah dengan kehidupan yang seharusnya dijalani setiap manusia. Jadi intinya dalam sebuah kriminalitas itulah ya, narkoba, judi dan lain sebagainya kayak. Jadi tidak adanya tujuan yang bisa dikatakan sangat positif, apalagi berguna buat orang lain ya, malah merugikan gitu ya, merugikan banyak pihak. Nah, beranjak dari situ semua itu berapa lama? Berapa lama kalau boleh tahu? Ya saya ingat semenjak saya SMP kelas 2 mungkin ya sekitar 13 tahun ya sampai 2013. 2013. Iya. Dari usia 13 tahun sampai 2013. 13 tahun. Berarti berapa tahun ya transisi dari usia 13 tahun itu di tahun berapa? Mungkin ya hampir kurang lebih 10 tahun kali ya. 10 tahun ya. 10 tahun, ya. Usahawan dengan kawan saya kemarin yang saya wawancara itu, Iya. dia 11 tahun juga nggak ganja. Iya. Nah, waktu selama puluhan tahun atau belasan tahun dalam sebuah kriminal itu apa yang dirasakan? Apakah nyaman kah atau bagaimana? Iya, Bisa. sebenarnya begini sebenarnya Bang Ben ya. Sebenarnya ya sekalipun saya 10 tahun, saya sebenarnya bukan orang yang contohnya menjadi ingin besar jadi pengedar ataupun menjadi enggak. Saya hanya penikmat. Penikmat ya, jadi Ya, tidak penikmat. sama sekali mau mengedar atau mau Ya. menjual lagi ya. Saya hanya penikmat di dalam diri saya, ya menikmati setiap yang saya alami. Tapi ya di balik itu ada yang mau saya kejar. Iya, sama juga kawan saya juga, dia penikmat tuh yang kemarin tuh ngegajah juga. Dia penikmat juga gitu ya. Nah, jadi memang tidak ada apa ya namanya, bro, tidak sama sekali memikirkan masa depan atau hidup sukses nggak? Di beberapa teman yang saya pernah tanya ya, mereka berpikir mereka mau ya kalau kayak gini terus nggak sukses. Nah kalau bro gimana? Apa yang bro pikirkan pada waktu itu? Ya saya sebenarnya kesuksesan saya pada saat itu ya ingin jadi sebuah ketua organisasi. Itu organisasi apa nih? Iya, kalau di Medan itu organisasi banyak. Banyak ya. Organisasi di bidang ya pemerintah, maksudnya organisasi ya resmi kalau yang ada di Sumatera Utara. Oke, contohnya seperti apa tuh? Apakah organisasi resmi? Banyak nih, ada LSM kayak apa sih namanya, kalau di Pontianak ini juga ada Pemuda Pancasila, ada juga LSM yang lain gitu kan. Nah, seperti apa tuh organisasinya? Ya salah satu yang ada di sana lah ya intinya. Salah satunya ada di sana dan kebetulan juga ya keluarga terlahir dari situ semua. Oh, terlahir dari sana juga ya. Terlahir dari sana. Berarti bisa dikatakan
kalau bisa ruang lingkup juga mempengaruhi ya. Iya, ruang Iya, lingkup hampir rata-rata saya lihat memang yang mengubah itu karena ruang lingkup. Iya, kayak tadi kemarin teman saya itu dia juga berkata bahwa ruang lingkup dia mengubah. Dulu kerusuhan waktu di Ambon, dia mengatakan bahwa itu mengubah dia. Saat bisa pakai apa? Tadi itu apa namanya? Ganja ya kan, dia karena ruang lingkupnya. Nah, ternyata bro ini juga karena ruang lingkup berubah gitu ya. Nah, itu kan 11 tahun ya bro tadi ya, 10 tahun 11 tahun gitu kan. Nah, kenapa mau berubah sampai hari ini? Apa yang mendasarin bro? Kok saya berubah aja deh. Jadi apa waktu itu apa yang mendorong bro bisa berubah? Apakah didorong orang sekitar? Apa timbul dari hati atau bagaimana? Karena kan banyak nih faktor. Karena bro juga berubah karena ruang lingkupnya juga karena keluarga. Nah kalau ini apa nih mendorong bro mau lebih baik? Ya ruang lingkupnya ya maksudnya oke. Tapi yang sangat mempengaruhi kenapa saya bisa berubah 2013 itu ya, sebenarnya yang paling mendasar itu karena sudah nggak mau kemana lagi nih. Maksudnya ya udah mentok, udah nggak bisa apa-apa. Oh udah mentok ya? Iya. 2013 itu kami terjadi perang. Perang apa itu? Organisasi. Oh perang organisasi. Oke. Di Sebenarnya Sumatera ya? Di Sumatera itu ya itu sebenarnya udah biasa sih saya lihat orang yang contohnya tadi kita juga dibahas di awal ribut-ribut udah biasa ya. Cuma ya kali itu ya saya harus lihat ya yang perut dibelah dan kepala dilepaskan dari leher. Ya itu karena ada ya itu saya bilang tadi kalau saya nggak siap mental, saya nggak punya skill untuk keberanian, saya nggak bisa untuk menjadi ketua organisasi. Tapi kali itu 2013 saya agak takut. Karena itu bro posisi mau naik jadi ketua organisasi atau bagaimana? Enggak, saya itu hanya ya namanya masih muda, cuma saya hanya nambahkan apa? Maksudnya nyali karena berani gitu ya. Jadi ketua itu nggak bisa nyali yang kecil-kecil itu kalau diukur dari sini. Iya nggak bisa yang teri-teri gitu ya. Nah, jadi terus 2013 terjadi peperangan, lalu yang mengharuskan dari keluarga saya juga sih ya, dari salah satu ketua organisasi bilang harus tinggalkan kota Medan. Oke. Untuk sementara. Kenapa bro disuruh tinggalkan kota Medan itu ada masalah di sana? Masalah peperangan itu, tapi semuanya anggota. Semua anggota harus karena ya terakhirnya karena yang kami yang lawan itu dari organisasi lain juga. Tapi organisasi itu ada hubungannya dengan tentara dan polisi. Oke. Saya tidak tahu organisasinya ke sana, tapi saya pengen bertanya tadi mendorong itu karena memang keadaan saya ini udah mentok nggak bisa kemana-mana. Kalau boleh tahu bro pernah masuk ke dalam LPK atau apa gitu atau masuk ke ini enggak ya? Enggak. Kalau saya di dalam dunia penjara sih saya nggak pernah. Nggak pernah ya. Karena kan kriminal itu biasa identik penjara. Berarti ini lumayan halus kayaknya.